Hey, oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Jusitaman episode ke-80. Seperti biasa kita review dulu pembahasan di episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana kemenangan Sekte Tang atas Sekte Mingyu berkat gabungan kekuatan Yuho dan Wang Dok'er versi terbaru. Kemenangan itu membuat jalan Sekte Tang melewati babak round robin menjadi begitu lancar dan akhirnya duduk di puncak klasemen sehingga dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Sementara itu Akademi Shrek dan Akademi Kekaisaran Ryu sama-sama menempati posisi kedua dengan 4 kemenangan dan harus bertarung mati-matian satu sama lain esok hari demi mendapatkan posisi kedua. Di episode kali ini kita akan melihat bagaimana seru dan epiknya pertempuran antara Akademi Shrek dan Akademi Kekaisaran Ryu. Wang Kyuer yang ngesoloin semua orang, kekuatan gabungan Hong Chen bersaudara yang sebenar-benarnya dapat menyaingi Master Roh Suci tingkat tinggi, sampai dengan alat pembimbing roh mengejutkan yang dipinjamkan oleh Yuho kepada Wang Kyuer hingga membuat gadis itu memenangkan pertandingan seorang diri. Dan episode kali ini pokoknya nggak nonton rugi kalian ya guys ya. Sejak awal pertandingan dimulai, masing-masing akademi sudah mulai menunjukkan kekuatan mereka masing-masing, termasuk juga Ning Tian yang menggunakan pendukung pagoda cahaya Jingbao-nya untuk meningkatkan kekuatan seluruh tim Akademi Shrek. Setelah mendapatkan dukungan kekuatan dari pagoda cahaya Jingbao, Wang Kyuer langsung maju memimpin serangan persis seperti apa yang dipikir Akademi Pembimbing Roh Kekaisaran Ryu. Mengetahui hal ini, Meng Hongchen pun buru-buru mengomandoni rekan setimnya dan menyebabkan seluruh anggota tim Akademi Shrek juga tidak bisa berdiam diri lebih lama sebelum menyusul Wang Kyuer untuk menyerbu tim lawan. Astagfirullah. Seorang anggota Akademi Kekaisaran Ryu yang bernama Lan Xiao menggunakan 9 cahaya Jigyao yang sebenarnya merupakan 9 alat pembimbing roh yang dirakit menjadi satu sehingga mampu melepaskan kekuatan serangan seperti halnya 9 alat pembimbing roh yang ditembakkan bersama-sama. Seperti yang diduga semua orang, target dari serangan Jigyao itu tidak salah lagi adalah Wang Kyuer yang pasti dianggap sebagai ancaman utama oleh Akademi Roh Pembimbing Kekaisaran Ryu. Tidak selesai sampai di situ, tiba-tiba saja Xiao Hongshan menunjukkan cincin rohnya dan membuat semua orang terbagung-bagung setelah melihat betapa Kapten Akademi Kekaisaran Ryu itu sebenar-benarnya merupakan Master Roh Suci dengan 7 cincin roh. Penampakan 7 cincin roh Xiao Hongchen mau tak mau membuat semua orang terkejut karena dalam sejarah turnamen Master Roh sejak zaman Tang San tidak ada orang lain yang muncul sebagai Master Roh Suci kecuali Sang Raja Dewa tersebut. Berhubung Wang Kyuer telah ditahan oleh Zhou Yao, 2 Hongchen bersaudara memerintahkan sisa anggota Akademi Kekaisaran Ryu pun segera melakukan bersih-bersih arena dengan berusaha untuk menyingkirkan sisa anggota Akademi Shrek mumpung pawangnya enggak bisa ngapa-ngapain. Sementara mereka berdua akan memanfaatkan kesempatan untuk melakukan pertarungan 2 lawan 1 agar Wang Kyuer bisa segera disingkirkan dari pertandingan. Namun ternyata rencana itu tidak bisa dieksekusi semudah apa yang dibayangkan karena kekuatan Wang Kyuer memang terlalu luar biasa sehingga ketika pemilik roh pelindung naga emas itu menggunakan perisai emasnya sehingga mampu menghindari arah serangan Meng Hongchen sekaligus membebaskan diri dari cahaya Jiu Yao. Memahami bahwa serangannya telah diatasi, Meng Hongchen pun segera mencari cara lain dan mengeluarkan teknik roh ketiganya yaitu pembiasan es dan mengurung Wang Kyuer dalam sebuah penjara es dengan kaca reflektif yang mampu meningkatkan kecepatannya berkali-kali lipat.
Tidak mau membiarkan adiknya melawan Wang Qr sendirian, Xiao Hongchen yang berada di luar arena pembiasan es melemparkan sebuah bola api aneh di mana ketika bola itu meledak puluhan bahkan ratusan garis cahaya menembak ke segala arah meskipun kesemuanya dapat dihindari dengan mudah oleh Wang Qr. Baru setelah menghindari semua serangan yang keluar dari bola api, Wang Qr pun melayangkan serangan balasan dan mengayunkan tinju naga emas haus darah untuk melawan Meng Hongchen di dalam area pembiasan esnya. Sementara pertandingan antara Akademi Shrek dan Akademi Pembimbing Roh Kekaisaran Ryu berjalan dengan alot, Master Kekaisaran Xianto memanggil Jing Hongchen dan memuji keterampilan dua cucunya, begitu pula Su Tianran yang berharap keunggulan ini dapat bertahan sampai akhir pertandingan. Balik lagi ke arena pertandingan di mana dua sejoli Dai Huabin dan Zulu bergegas mengambil tindakan untuk membantu Wang Qr agar tidak dikeroyok seorang diri, namun juga tidak dapat segera merealisasikan rencana mereka karena dihadang oleh beberapa anggota Kekaisaran Ryu yang tersisa. Menerima gangguan ini, Dai Huabin dan Zulu tampak begitu tenang dan dewasa ketika memutuskan untuk langsung menggunakan teknik gabungan roh pelindung mereka untuk melepaskan serangan balasan. Cao Xingsan yang sebelumnya menghadang kedua sejoli itu menembakkan meriam jiwanya dalam kekuatan penuh, namun sayang betapapun canggih alat pembimbing rohnya, meriam jiwa itu masih tidak dapat membendung serangan gabungan Dai Huabin dan Zulu ketika akhirnya dihempaskan keluar arena. Melihat tim mereka telah kekurangan satu anggota lagi, Meng Hongchen pun mempercepat laju serangannya dan menggunakan es korosif ditambah dengan aktivasi ulang Jiu Yao milik Lan Xiao. Melihat serangan gabungan yang tampaknya cukup berbahaya itu, Bu Guru Zhou tampak memendam kengerian di dalam hatinya berharap Wang Qr sebagai tiang penopang tim dapat bertegak diri. Sementara anggota tim Akademi Shrek pun berbondong-bondong mulai memberikan bantuan untuk kaptennya. Seorang anggota Akademi Shrek yang memiliki kekuatan pengendalian waktu mulai membekukan waktu sejenak dan memberikan kesempatan bagi Wang Qr untuk membebaskan diri dari serangan antek-antek Dajjal Akademi Kekaisaran Ryu sebelum akhirnya malah melayangkan serangan balasan yang berhasil menghancurkan pembiasan es Meng Hongchen sepenuhnya. Berhubung pembiasan es adiknya telah hancur, Xiao Hongchen segera memberi kode kepada anggota timnya yang bernama Ye Nongfeng dan membuat si Nongfeng buru-buru mengambil sebuah alat pembimbing roh menyerupai laba-laba dan menusukkan alat tersebut ke dalam tubuhnya. Sementara Nongfeng mengaktifkan alat pembimbing roh berbahaya itu, Xiao Hongchen menangkap serangan Wang Qr kepada Meng Hongchen dan segera melompat ke sana kemari untuk melindungi sang tuan putri Aula Ming. Sayangnya tepat setelah Xiao Hongchen melindungi Meng Hongchen, Nongfeng telah selesai menyetel alat pembimbing rohnya dan melemparkan alat pembimbing roh berbahaya itu ke arah Wang Qr. Tapi ternyata Dai Huabin malah gantian melompat ke depan Wang Qr dan melindungi kapten tim Akademi Shrek yang membuat tubuhnya menua dalam sekejap. Semua orang terbelalak melihat pengorbanan Dai Huabin, sementara Yu Nongfeng tampak kecewa karena alat pembimbing roh yang diaktifkan dengan sepenuh tenaga malah meleset dari target. Meskipun begitu, Yu Nongfeng yang habis bensin akhirnya keluar dari pertandingan dan membuat Xiao Hongchen segera melanjutkan strateginya dengan mengirim anak buah terakhirnya untuk menyerang Wang Qr. Wang Qr yang sebenarnya belum move on dari pengorbanan Dai Huabin berusaha menyadarkan diri secepat yang dia bisa dan mengayunkan tombak emasnya hingga membuat anak buah terakhir dari Akademi Ryu itu keluar dari pertandingan. Bu Guru Zhou tampak bangga dengan kedewasaan Dai Huabin dan kedewasaan itu sebenar-benarnya telah menghantarkan Akademi Shrek pada kesenjangan jumlah yang mumpuni dengan menyisakan dua Hongchen bersaudara saja di tim lawan. Namun bukannya khawatir dengan kondisi timnya, Hongchen bersaudara malah tampak senang dan lega karena mereka dapat menggunakan teknik gabungan roh pelindung tanpa harus membahayakan rekan setimnya. Ketika itulah Xiao Hongchen dan Meng Hongchen mengaktifkan
apa yang disebut dengan keterikan Hongchen, di mana teknik ini juga pernah mereka gunakan ketika melawan Yuho dan kawan-kawan dalam turnamen Master Roh sebelumnya. Segera saja kekuatan dahsyat dan lautan lava menyebar ke seluruh arena menekan rombongan 7 Monster Strike sepenuhnya, tidak terkecuali Wang Qiyuer yang membuat Xiao Hongchen menyarankan Kapten Tin Academy Strike itu untuk menyerah saja. Namun Wang Qiyuer dengan kekeh menyatakan bahwa dia tidak akan menyerah, membuat Meng Hongchen segera menyerbu ke arahnya, dan sementara dua Master Roh unggulan dari Akademi itu bertarung satu sama lain, satu persatu anggota Akademi Strike mulai terlempar keluar dari arena, sehingga dua Hongchen bersaudara itu pun bisa leluasa melepaskan tembakan meriam jiwa terkuat mereka. Tapi tiba-tiba tiba-tiba saja Wang Qiyuer memanggil apa yang disebut sebagai tarian merak, membuat semacam alat pelindung baju pertahanan menyelimuti tubuhnya, di mana tarian merak tersebut merupakan sesuatu yang dia dapatkan dari Yuho pada malam sebelumnya ketika mereka sama-sama bengong di lorong penginapan. Masih ingat kan? Nah, awal mulanya Wang Qiyuer menolak pemberian Yuho karena merasa harus bisa mengalahkan pemuda tersebut, salah satunya dengan mengatasi Akademi Ryu dengan kemampuannya sendiri. Namun Yuho tetap meminta Wang Qiyuer untuk menerima tarian merak, meskipun pemuda itu berharap Wang Qiyuer tidak membutuhkannya dalam pertarungan. Sekarang kita balik lagi ke arena pertandingan, di mana setelah menggunakan tarian merak pemberian Yuho, pertahanan, serangan, dan kecepatan, Wang Qiyuer benar-benar meningkat drastis dan mampu menangkis ketertarikan Hongchen sepenuhnya. Xiao Hongchen dengan sombong berkata ingin melihat selama apa Wang Qiyuer mengandalkan kekuatan luar ini untuk menahan teknik gabungan mereka. Namun Wang Qiyuer juga dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa dia hanya membutuhkan waktu 1 menit untuk mengalahkan dua Hongchen bersaudara. Omongan Wang Qiyuer bukanlah omong kosong, karena tarian merak sendiri merupakan alat pembimbing roh level 7 yang dikembangkan secara pribadi oleh Yuho dengan dasar senjata tersembunyi Sekteta. Tarian merak dapat berubah menjadi sebuah armor pertahanan yang sangat kuat, sekaligus juga meningkatkan kekuatan pemakainya sebanyak 30%. Dan karena itulah benar saja apa yang dikatakan Wang Qiyuer, di mana setelah mengaktifkan naga emas haus darah dan auman naga emas, Kapten Akademi Strike itu mampu menggeprek dua Hongchen bersaudara hanya dalam beberapa kedipan mata. Seketika ledakan yang maha dahsyat menyapu seluruh arena pertandingan, menyebabkan seisi stadion terdiam, sementara Jing Hongchen terduduk lemas di atas kursinya, memahami bahwa kedua muridnya jelas tidak akan keluar dari pertandingan ini sebagai pemenang. Benar saja apa yang dipikirkan oleh Jing Hongchen, karena setelah debu-debu di arena mulai menyebar, tampaklah dua Hongchen bersaudara yang tergeletak tak berdaya dan kehilangan kesadaran, sehingga wasit pertandingan alias Tukijan pun mengumumkan bahwa pertandingan secara resmi dimenangkan oleh Akademi Strike. Wang Qiyuer hanya berdiri tegap di atas arena pertandingan ketika gemuruh memenuhi stadion, mulai dari para pendukung Akademi Strike dan tim netral yang menggaungkan sorak-sorai gembira, sampai dengan tim sukses Akademi Kekaisaran Ryu yang langsung melepaskan teriakan tidak puas setelah melihat tim andalan mereka sebagai tuan rumah bahkan tidak bisa meloloskan diri dari babak round robin. Tidak hanya para penonton yang tidak puas, Su Tianran pun meradang dalam hatinya melihat bagaimana Wang Qiyuer yang merupakan Master Roh level 60-an dapat mengalahkan duo Hongchen yang salah satunya merupakan Master Roh Suci.
Karena itulah putra mahkota kekaisaran Ryu itu langsung memberikan perintah tegas kepada Juzi untuk menyelidiki Wang Qiu'er karena kekuatan jenius muda dari Akademi Shrek itu jelas menjadi ancaman tak terduga dengan kekuatan besarnya. Sementara Akademi Shrek telah memenangkan pertandingan, Yuho dan Haiseto seperti biasa langsung bablas ke kompetisi Master Pembimbing roh bawah tanah dan mempertanyakan manuver macam apa yang akan dilakukan oleh Su Tianren setelah Akademi Kekaisaran Ryu mengalami kekalahan. Karena itulah Yuho semakin berambisi untuk memenangkan kompetisi dan bertemu dengan dua aliansi lain untuk menyelidiki lebih jauh hubungan Kekaisaran Ryu dengan Sekte Roh Kudus. Setelah sampai di hotel, Yuho langsung dijamu oleh manajer sekaligus wasit kompetisi si Chen An dan menanyakan bagaimana perkembangan logam emas langka yang diminta Yuho untuk membelinya. Namun ternyata Chen An belum bisa membeli benda tersebut saking ketat penjagaannya. Tepat setelah mengatakan hal itu, Yuho mencekal tangan Chen An erat-erat, membuat manajer hotel itu langsung keringat dingin takut dihabisi oleh Master Roh jahat seperti Yuho. Namun alih-alih dihabisi, Chen An justru merasakan kekuatan rohnya meningkat dan lebih dari itu Yuho berjanji akan membantu Chen An meningkatkan kekuatan rohnya menuju Master Roh level 60-an dan yang membuat manajer hotel sekaligus wasit kompetisi itu menyala dengan kegembiraan. Seperti merasakan berkat yang luar biasa dari Yuho, Chen An pun menumbuhkan lebih banyak penghormatan kepada pemuda yang masih dia anggap sebagai petinggi Sekte Roh Kudus, bahkan mulai membeberkan alur kompetisi pada hari ini agar Yuho bisa melewatinya dengan lebih lancar. Chen An juga menjelaskan bahwa dari seluruh peserta yang mengikuti kompetisi, Yuho hanya perlu berhati-hati pada peserta nomor 96 dan 98 yang sama-sama memiliki pisau ukir dalam daftar peringkat pisau, yaitu pisau ukir iblis awan haus darah dan pisau ukir naga hijau hitam gelap. Panjang pisan tuh nama pisau telah. Singkat cerita, kompetisi akhirnya dimulai dan membawa acara mulai memperkenalkan 6 besar peserta yang akan menunjukkan keterampilannya hari ini. Baru setelah memperkenalkan para peserta, pembawa acara pun melakukan pengundian dan tanpa diduga Yuho harus langsung menghadapi salah satu lawan terkuat, yaitu peserta nomor 98. Mendengar dia akan melawan seorang master pembimbing roh yang setengah cacat namun menarik, peserta nomor 98 yang kita sebut aja dia si Bambang seperti biasa ya. Menunjukkan raut meremehkan hingga membuat Yuho pun balik mengonfrontasinya dengan mengatakan bahwa si Bambang hanyalah master pembimbing roh pecundang yang mengandalkan pisau ukir hebatnya. Karena itulah daripada banyak cincong, Yuho pun ngajakin Bambang taruhan dan menjadikan pisau jamrut penjaga harapan makhluk hidupnya sebagai bahan taruhan. Melihat benda yang begitu menggiurkan di depannya, Bambang pun tidak pikir panjang langsung menerima tantangan Yuho dan dengan demikian pertandingan antara Yuho melawan Bambang pun tidak terhindarkan lagi. Edian, begigi banget ya si Wang Qiu'er pas make tarian merak Yuho dan ngegeprek dua Hongchen bersaudara. Emang edan si Wang Qiu'er itu lebih edan lah pokoknya, mas. Siapa sih yang tidak terhipnotis lah ya sama Wang Qiu'er. Nah, setelah membantu Wang Qiu'er memenangkan pertandingannya, sekarang gantian nih Yuho sendirilah yang harus memenangkan pertandingan melawan Bambang kalau mau benar-benar membongkar rahasia di balik Sekte Roh Kudus dan hubungannya dengan aliansi-aliansi bawah tanah. Mampukah Yuho melakukannya? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva dan jangan lupa kalian untuk follow ya Facebooknya Cakra Diva ya, barangkali nanti video ini bisa sekawaktu-waktu hilang juga gitu ya. Yang penting mah jangan channelnya yang hilang.